kuku, lope-lope, koma sama biang kero. Sekarang saya lagi di kebun nih, kebun rumah saya ya Allah. Lihat bayangnya ya, akar-akar udah apa namanya, udah pada kering kerontang. Lihat no. Ya akar yang pada kering kerontang, tapi ini kebun gua balak banget dah. Mana pongki ya? Kagak ada pongki apa menyapu gua. Lihat no, barang-barang saya di belakang. Gini deh ya, kalau kagak punya kebun mah, kagak punya gudang, naruh barang di sono. Soalnya kalau diempasin di ini bae di kebun, ntar takutnya pada kalau kayak meja-meja gitu pada rusak. Sayang bu, beli lagi. Ini sekarang gua tinggal apa namanya, nabun. Nabun juga agak boleh di mari, gua kudu nganuin sampahnya, gua kudu serok kemana ya? Gua bikin lubang kali di sana ya. Noh, tuh, gila. Mainannya Abi. Iya kemarin pada salah fokus ya. Kemarin gue bikin video malah pada fokus sama ituan, sama make up gue. Katanya muka gue kinclong, glow up, glowing katanya. Lah boro-boro itu mah make up. Muka gue sama bae, buluk-buluk juga. Cuman itu main gue dempul bae, gue dempul pakai make up gitu. Itu karena kemarin gue bikin muka gue cerah karena gue semalamnya semedi. Lama banget gue sama Mbah Wajan berdua-dua gue semedi. Ya lah. Kagak, mau saya begini baik kagak. Karena gue nggak pakai kacamata. Terus gue make up jadi kelihatannya lebih putih gitu, lebih glowing. Padahal mah sama baik. Nih lihat nih, buruk lupa juga pan tuh. Tuh. Ini gue di luar nih kagak ada pencahayaan, di dalam kan ada lampu. Sini kagak ada lampu matahari doang. Kalau saya mau bebenah ituan, mau bebenah apa? Itu depan dari kemarin gue ngomong benar-benar kagak pernah bebenah lihat ya. Oh ya satu lagi, ngapa muka saya mengira karena musim dingin. Lu tau diri kan, gue mah bunglon kan. Kalau musim dingin gue kelihatan putih, kalau musim panas gue hitam. Udah gitu be. Jadi kalau misalnya buluk-buluknya itu entah musim panas, sekarang udah buluk gue dah. Ntar pada gue di kata-katain lagi. Ayo Bi, Abi pakai sepatu dulu mengikut maknya bebenah. Pakai sepatu dulu ya nih. Pakai sepatu? Oh ya pinter. Bravo. Jaketnya, jaket. Ambil jaket. Abi, mau kemana? Main? Mau kemana? Belum mandi kamu ya? Belum mandi. Dingin. Ayo bantuin mama yuk. Halo? 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 Juragan lagi ngecek TKP Juragan Empang. Abi, ayo pakai sepeda yang itu Bi, sepeda yang besar pakai. Abi ya, pakai sepeda yang besar. Ih dingin banget ya, Ada yang orang tuh cari. Pikir. Kuku lepe-lepe, kamu sapa biang kero. Ini video kayaknya lama banget ntar. Gue ngomong bercet kayaknya bikin lu pada ngantuk. Mendingan sekarang ngambil kopi sambil makan gorengan. Aduh gue belum mandi ini, ya Allah, bodo amat dah. Hari ini gue pergi sama mertua gue ke dokter, ke visit medikal buat si Brian. Karena kan dia tahun depan udah ini nih masuk SD.
Kalau di sini kalau masuk SD tuh kayak ada harus surat keterangan persyaratannya, salah satunya surat keterangan kesehatan. Sama masuk SD kan kudu ada buku vaksin. Nah kalau dia ada cek medikal gitu. Gua ke sana sama mertua gua baru kali itu ya nemenin bocah ke situ. Gimana itu ditanya semua dijawab sama dia, dari mulai hitung-hitungan, terus dari mulai nganuin gambar gitu, suruh, kalau kita bukan puzzle sih, suruh ngurutin tuh ada beberapa gambar dari awal ke berapa. Gue udah deg-degan banget, cari gue banyak, gue bilang ya kagak bisa nih bocah, kagak bisa, dan nih gue gituin. Dia bisa, mata dicek dari jauh semuanya. Itu angka yang paling susah buat bocah tuh dia bisa. Gue kan kaget ya, gue siapa yang ngajarin, gue bilang gitu. Kagak ngajarin begitu, maksudnya bahasa Prancis gue gak ngajarin kayak gitu. Gue bilang, ya bisa, dia nyampe. Karena kan di PSA itu supaya bener gak nih, dia bisa ngerti gak, terus lancar gak ngomongnya, dia paham gak apa yang disampaikan, dia psikologinya gimana, kayak gitu-gitu tadi dokternya. Nah, gua kaget, mertua gue udah girang banget, mertua gue girang, bravo, intelligent, gue bilang pinter banget, gue kagak ngerti sama ini. Dia ditanya sama dokternya, kamu seneng gak sekolah? Seneng, kayak interview. Dia ngerti semua yang diperintahin, suruh gambar anak kecil, nulis namanya, bisa dia nulis namanya, terus gambar lingkaran apa, ngerti gitu. Picu. Aren. Ya jadi sekarang saya mau bahas perpanjang KTP, di Prancis. Tapi kayaknya setiap prefektur beda-beda ya peraturannya. Saya dapat kayak gini nih surat cinta banyak banget dulu. Jadi kemarin ada yang nanya gimana po cara bikin KTP pertama. Kalau yang bikin KTP pertama itu saya udah lupa kalau nggak salah ya. Pokoknya saya udah lupa. Pokoknya kayaknya ada waktu saya bikin video yang udah lama Madun itu kayaknya ya. Tapi saya udah lupa. Nah ini saya bikin perpanjang KTP karena kalau perpanjang KTP yang sekarang ini saya nggak tahu dapat yang 2 tahun apa yang 10 tahun. Nah ini persyaratannya di sini tuh harus perpanjang KTP itu 2 bulan. Kalau yang perpanjangnya 2 bulan sebelum masa KTP habis. Kalau yang mau bikin baru itu 6 bulan sebelum masa visa habis. Visa biasanya setahun gitu kalau nggak salah ya. Gua kayak apa nih bener, udah biarin aja dah. Walaupun nggak penting, Sabtu aja bermanfaat sih. Sabtu aja ada yang juga sama mau perpanjang KTP kayak saya di Prancis ya. Jadi di sini nama KTP-nya carte de séjour. Nah ini persyarat-syaratannya nih, untuk saya punya semua. Di sini waktu kemarin yang saya ke prefektur itu saya udah ngambil formulir semua nih, segala tetek bengek nih, foto saya begini sih. Foto, banyak foto. Tuh foto, kelihatan kagak tuh foto. Foto. Ini persyaratannya ya. Persyaratannya itu justificatif de séjour reguler. Itu kayak carte de séjour yang lama. Ini carte séjour saya yang lama nih, yang udah habis masa berapa, 3 Maret. Nah terus justification état civil et de nationalité, itu kayak masalah kayak paspor kita kayak gitu. Paspor saya nih, paspor saya udah tadi fotokopi nomor 2. Ini fotokopi ya. Ini paspor lama, paspor baru tuh. Terus justificatif de domicile itu bisa berupa tagihan listrik, tagihan gas, terus kalau enggak tagihan rumah, terus kalau enggak tagihan teks kayak gitu-gitu. Nah, gua pakai kwitansi sewa rumah. Tadi gua nyari kwitansi gua kemana nih, kwitansi. Ini kwitansinya. Agak penting tonton be ya. Nih. Tuh. Sama fotografi, foto kemana? Nih foto nih. Di sini foto kalau boleh senyum, foto KTP. Kagak mantul banget dah. Nih foto saya. Foto saya kalau bukan kacamata, nggak pakai anting kali. Sertifikat medical delivery par OVI. Nah ini yang kudu kita persiapin nih. Tuh. Ini sertifikat nih. Ini sertifikat dari OVI langsung. Jadi pas yang baru nebak di Perancis nih kan pasti kan kita laporan ke OVI. Dan nanti tuh ada medical check up dari OVI. Nanti ini diperluin nih. Nanti dia kasih ini, jangan dibuang ya. Surat-surat yang dari OVI itu simpen baik, ntar pasti dimintain. Ini saya dimintain setelah 2 tahun. Yang tahun pertama saya nggak dimintain, ini baru dimintain nih medical check up. Waktu itu semua segala tetek bengek saya diperiksa, di laser, diapain.
Itu waktu pertama kali tuh masuk Prancis ya, dikira gue wow kali ya. Semuanya diperiksain, anting gue suruh lepas, suruh pakai kayaknya pakai BH ya, nggak pakai BH kayak, ke BH doang nggak salah gue waktu dilatih. Tuh, semua diperiksa. Nah akhirnya pas udah kelar medical check up dapatlah ini dari Ovi nih, Ovi nih. Enggak sih, udah Ovi dah nih. Ovi ini kudu disimpan ya mama ya, yang pada punya sertifikat dan buang bagi belakang. Nah ini terus lampiran selanjutnya buat persyaratan buat laki kita, ada justifikatif de mariage, akte nikah kalau kita. Nah akte nikah yang di sini bukan akte nikah yang di Indonesia ya, karena waktu itu kan saya nikah Indonesia. Nah nikah Indonesia terus buku semuanya segala tetek bengek udah kita bawa ke KUA ke embassy Prancis. Nah dari embassy Prancis itu nanti kita dikeluarin buku kakak Perancis. Nah dari buku kakak Perancis itu karena saya nikah di Bali, dapatlah surat akte de mariage de France. Nah ini bentuknya paper semuanya saudara-saudara nih. Tuh, National de Prancis, pasangan kita. Nah nih si Madun, ini Madun. Ada Komunat Davi, deklarasi. Nah pokoknya ini menyantumkan kalau kita tinggal bareng. Apa sih kalau kita ada nama kita sama laki kita di surat, misalnya kayak di tagihan listrik, tagihan apa, di buku rekening, di semuanya. Nah ini yang kita cantumin buku rekening kita, karena buku rekening kita itu dua nama bareng, saya sama dia tuh ada namanya di situ, jadi satu kartu dua nama. Jadi ini yang kita cantumin RIP namanya kalau di Perancis. Akte lahir saya ya, ini jadi akte lahir saya. Ini akte lahir saya bukan begini, akte lahir saya sebenarnya Indonesia, ini ditranslate ke bahasa Perancis supaya diakuin di sini. Habis udah ditranslate suruh di stempel sama Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri. Nah makanya buat ibu-ibu yang berencana pindah ke sini itu kalau bisa sih usahain sebelum pindah tuh semua surat-surat udah diselesain di Indonesia, jadi nggak ribet, nggak nanti udah sampai sini ternyata mereka minta translate, minta stem dari luar negeri, Menteri Luar Negeri kita, Menteri Hukum. Mendingan sebelum pindah semua surat-surat diurus di Indonesia, maksudnya di stem, di apa-apain gitu, jadi ntar kagak repot. Ini saya sebelum pindah kemarin nih ya, udah stem-stemnya urusin, jadi pas sampai sini udah kagak ribet lagi ngurusin. Ada perbedaan di Indonesia sama di Perancis. Nah ya kan kalau di Perancis itu akte lahir dia bisa diperbarui 3 bulan apa, dan dia dipegang aslinya itu bukan sama kita, dipegang asli sama pemerintahnya, sama la mairie apa prefecture gitu, akte lahirnya, akte lahir. Jadi kalau misalnya lu mau minta tinggal email, nanti dapat dari mereka kirimin akte lahir. Nggak kayak kita, kalau kita kan satu seumur hidup ya, kita nggak bisa lagi, oh dia bisa dipegangnya sama pemerintah terus bisa diminta kapan aja. Terus deklarasi kalau kita tuh hidup satu atap. Nih deklarasi saya berdua laki saya satu atap. Kagak boleh poligami di Prancis, semuanya forbidden ya, poligami kagak boleh bu. Gitu dah gitu baik, udah syarat-syaratnya nggak ada lagi. Jadinya besok tinggal saya kirim ke yang di Busdoron, yang di Subprefektur Aix-en-Provence. Saya kirim pakai amplop ini besok. Misalnya sampai tanggal 3 Maret masa limitnya habis, saya belum dapat KTP, itu nanti mereka ngirim KTP sementara kayak kertas gitu, namanya resipe gitu, nanti itu masih bisa berlaku, masih bisa habis itu kita bayar pajak kalau tim itu stem gitu ya, kita bayar pajak berapa gitu. Misalnya tahun kemarin saya bayar 248 euro kalau nggak salah, sekitar 5 juta selama 2 tahun buat tinggal di sini gitu. Punya pajak nih tinggal. Mudah-mudahan aja ada yang bermanfaat, walaupun ya agak ribet gue ngomongnya. Ngantuk gue ya, seharian gue pergi, kaki gue sakit di mari. Ya Allah, mau nulisin surat itu dapat tobai, dia mau fotokopiin semuanya. Kamu fotokopi waktu belayan ke dokter tuh tadi itunya nanya, ini siapa? Gue tuang laksi ketemu tuh gue nganter jemput nanti gue katanya. Yaudah gitu be ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di apa lagi ya, di komen. Pokoknya kalau saya ngelihat, kalau saya masih melek, saya balesin ya. Ya udah, makasih banyak ya. I love you full. Bonsoir, bonjourne, bon cabe, bye bye. Jangan lupa di like, bye bye.